dari kelas 1 itu tadi, lu udah banyak sebenarnya, apa namanya, karir bermusik menurut gua. Dari situ mulai ke band, kita nge-band bareng gitu kan. Nge-band pertama itu lu gara-gara apa? Band pertama itu karena Kan istilahnya anak baru masuk siapa cuma sih lu nyanyi gitu. doang ya gitu. Dan lagi masih kelas 1 kan. Mm-mm. Itu kayak pertama tuh lomba ada kita gua itu libur seminggu. Man itu libur seminggu terus ke Oke. Bandar Lampung, terus teman-teman band gua itu sekolah di EP. Mereka ada band gitu. Terus ngajak nih, "Gus, ayo kita lomba." Lombanya di MBK itu dulu. Lombanya di MBK. Juara nggak itu? 2016. Peradaban Bandar Lampung. Enggak, karena gini, bassnya nggak kedengeran sama teman gua, digedein sama dia. Jedeng, sampingnya kan MBK ya. MBK kan Iya. sampingnya ada mobil-mobil itu. Alarmnya bunyi. Ti gitu. Deng, ti. Black out dong pasti kan langsung ngeblank semua. Ngeblank semua kayak tidak. Akhirnya ya kayak gitu. Kayak langsung intonasinya berubah-berubah jadi Udah ini ya. Udah nggak konsen. nggak konsen. Nah, dari situ diupload ke Facebook fotonya. oke. Fotonya diupload kayak Anak band nih. Anak band nih gitu. Diajak lah untuk perpisahan itu ngisi sama bareng-bareng anak kelas 3 itu untuk perpisahan mereka bawain lagu band Sevenfold dan gue suka ya. Iya. Udah it's the day dan Oke. nada asli ya. Itu kayak suara gue masih tinggi deh kayak zaman itu karena kita masih Iya, kecil ya. gua pecah suara itu kelas 2 semester akhir deh kayaknya. Semester 2, kelas 2 semester 2 baru pecah puber gua gitu. Gue ngerasa kayak SMA itu suara gue masih lumayan tinggi. It's the day, bro. Iya. Ya pun gua juga nyanyi Afterlife walaupun itu udah meke-meke ya. Karena enggak kita enggak mikirin nada gitu loh. Zaman itu zaman istilahnya kita nyanyi ya di nada aslinya Di gitu nada loh. asli. Karena kita belum ngerti belum ngerti tuh nurunin nada kalau misalnya C ketinggian kita turun ke G apa gimana gitu belum paham. Istilahnya ya anak daerah yang seneng main musik aja gitu. Main musik aja. Jadi kayaknya emang lebih ke pemain yang lain males ngulik aja sih. Iya. Kita jadi, vokalis mah nurut sebenarnya. Vokalis nurut aja. Kebebes akhirnya. Kebebes kayak ketarik semua urat nyanyi lagu Sevenfold itu kayak ketarik semua sih. Nah, itu bisa dilihat di YouTube kok. Kayaknya masih ada kayak uploadan dari Kamopik. Gember suaranya kayak pecah gitu. Keprek gitu. Pakai kamera ini. Tab. Pakai Samsung Tab gitu. Oh iya. Samsung Tab ya bahasanya. Ya Tab ya, enggak lupa gue. Iya. Nah, habis itu kan udah mulai banyak band lagi kan. Ya tiap hari istilahnya kita cabut untuk ngeband kabur. Sampai ketika kita di botak gitu. Yeah. Tapi sebenarnya banyak cerita sebelum itu sih. Kayak ngeband tiap keluar nggak pernah izin gitu. Keluar gitu. Karena di asrama itu kan padat. Jadi gini guys, rundown kehidupan kami di asrama ini. Bangun subuh, sholat subuh, paling belajar ataupun tidur lagi malah. Ngaji wakiyah dulu, orang ngantuk itu ngaji wakiyah dulu. Terus mandi. Performance kita sampai hafal dulu pasti al-wakiyah itu. Al-wakiyah itu hafal. Iya. Anda mau ngetes saya al-wakiyah? Tidak hafal. Sekarang udah enggak lagi karena enggak pernah dibaca. Jadi ya bangun subuh jam 4 ya. Jam 4 sholat subuh, ngaji wakiyah kelar setengah 6, makan, ya. Mandi, sekolah sampai jam 2.45. 2.45 istirahat bentar, sholat asar, habis itu bimbingan sampai setengah 6. Makan, mandi lah, paling mandi itu sebelum asar. Iya, paling mandi sebelum asar. Atau setelah sholat asar lah. Tapi kalau asarnya jam 3, ya kita nggak mandi. Iya, banyak kan nggak mandi. Kayak bimbingan tuh nggak mandi aja udah kayak. Iya. Nggak peduli juga sih. Terus habis itu makan kita sholat maghrib itu ada kajian dan lain-lain hal itu sampai. Pokoknya acara keagamaan di masjid sampai isya. Sampai isya, habis isya kita bimbingan sampai jam 10. Habis jam 10 udah baru bebas. Itu kan masih untuk kerjaan PR, belajar dan lain-lain. Jadi nggak ada waktu sama sekali. Ya kalau misalnya kita mau melakukan ekstrakurikuler ya bolos salah satu acaranya. Bahkan anak asrama itu nggak bakal bisa ikut ekstrakurikuler sekolah. Iya. Gitu. Banyak kan karena harus izin bimbingan itu kayak ribet banget sih. Kayak
ribet banget kayak izin terus si anak ini kayak gitu-gitu deh, kayak ada poin-poinnya gitu, aneh banget. Tapi yang lebih lucu di sekolah kita adalah anak kita nggak pernah ikut ekstrakurikuler di sekolah. English club lah, istilahnya rohis ya, istilahnya anak-anak sama kebanyakan. Habis itu English club, pramuka atau apa. Tapi ketika lomba anak kir gitu kan, anak English club speech ngambilnya anak asrama aja. Karena kita udah terbiasa terlatih dengan itu tadi, sirkoh atau kelompok. Itu positifnya kita masuk asrama itu sih, kita terlatih public speaking gitu kan sih. Iya. Kita terlatih untuk berbicara depan orang banyak, karena kita emang dijadwal mau nggak mau tuh harus ada pidato. Iya. Berbahasa kadang-kadang, walaupun ada bahasa Indonesia juga, itu wajib, itu habis kultum ya, kultum namanya, kultum lupa gue. Jadi kita diwajibkan untuk itu, dan itu emang kita ada lomba gitu. Kalau di asrama itu namanya speech competition. Itu udah dibahas ya? Nggak tahu sih tadi kita udah bahas belum, lanjut aja. Ya itulah lomba-lomba macam yang gue ceritain tadi, storytelling, casting dan sebagainya gitu. Jadi terbiasa dengan itu, jadi ya dengan cari aman aja, cari cepet ya, anak asrama aja yang diambil. Anak asrama. Padahal kita nggak ikut organisasi tersebut. Gue pun bisa Scrabble, nggak ikut English club, berangkat juga ya. Lombanya juga walaupun sampai sana nggak menang, nggak apa-apa, yang penting kita jalan-jalan. Untuk anak asrama kita jalan-jalan keluar itu udah sebuah banget kenikmatan. Itu aneh, tapi kan itu tuh kayak sebuah yang dikangenin tapi nggak mau diulangin aja. Tapi kangen, nggak mau diulangin aja. Lu tapi pernah nggak masa lu kita selawatan di acara baji lahir? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kayaknya itu gua kelas 1 doang deh. Habis itu nggak pernah ada lagi. Jadi dulu anak asrama berapa orang gitu. Jadi ini kayaknya kelas 1 itu cuma 2 orang gua sama Alwan doang. Habis itu lainnya anak kelas 2, kelas 3. Nah, itu udah kita beberapa kali gitu dipanggil ke masyarakat desa untuk nyanyi selawatan. Pas anaknya lahir gitu kan. Pulang dapat ini besek. Sama uang amplop 20 ribuan. Semayan. Ya, lagu dari Pak Badar pasti. Ini selawatan paling disukain apa? Apa ya? Selawat. Gila, gue udah enggak pernah selawatan, gila. Apa ya? Gue masih inget. Apa? Yang paling lain. Hasbi Rabbi jalam. Gue bukan itu. Yang kaifahal. Iya. Oh iya, itu oke. Lillahi. Ada satu lagi tuh. Laisalil. Itu artinya bagus ya menurut gue. Gue enggak tahu artinya. Artinya bagus lah, kalian bisa cari sendiri. Hasbi Rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah alal habib sallallahu la ilaha illallah. Kaifa hal ya ilahi, istilahnya bagaimana ini Tuhanku gitu loh. Laisa li khairul istilahnya amal buruk gua tuh lebih banyak daripada amal baik gua gitu. Suhu amali kasiru. Lebih suhu amali kasiru berarti kan amal buruk gua tuh loh lebih banyak daripada amal baik gua gitu. Suhu amali kasiru jadako ati qalilu pas kamu baru qalilu. Intinya itulah. Nah, oke, balik lagi tadi sampai pujian-pujian ya, selawat itulah. Nah, habis itu gue tetap paling suka astagfirullah. Itu ya itu epic banget kok, apalagi kalau Pak Badar. Kita kan kalau hari ini guys, kalau hari Jumat itu ada namanya sholat duha berjamaah. Jadi nanti ada kita astagfirullah rabbal baroya. Nanti ada Ustadz Pak Badar namanya, dia kayak minta maaf lah sama Allah. Jadi ada beberapa yang nangis tuh, sedih itu sih kayak. Tapi kalau kita ngantuk tetap tidur sih. Berapa istilahnya beberapa ngegepin anak-anak yang tetap tidur pas tapi gue kayak tapi ngena banget sih kalau itu ngena banget sih. Maafkanlah dosa ibu bapak kami. Di saat kita nggak pernah, paling kita bisa pulang tuh sebulan 2 bulan 3 bulan sekali lah baru bisa pulang gitu kan. Gue tipe orang yang pulang itu kalau semester panjang. Iya, libur jadi 6 bulanan lah paling. Jadi kalau libur seminggu itu paling pulangnya ke Bandar Lampung tempat gua. Jadi itu baru ngena banget obrolan tentang orang tua gitu kan. Ya kan kebanyakan kayak kita nggak bisa ekspresi orang tua kan, tapi sebenarnya kita sayang kayak gitu. Kebanyakan anaknya kayak gitu ya, apalagi cowok ya. Kebanyakan kayak gitu. Nah, balik lagi ke musik lagi. Karena ini melenceng-lenceng ya. Nah, habis itu kan
lu di band tadi kan, ngeband bareng gua lu kelas 1 kan tadi kan nyanyi. Jadi ngeband sebenarnya kita ngeband tuh cuma untuk satu event doang. Iya. Untuk perpisahan sekolah, nggak ada event lain gitu loh. Tapi effortnya setahun. Karena apa? Karena kita nggak pernah bisa keluar untuk jamming bareng di studio. Kayak everyday itu nggak bisa. Kalau misalnya tinggal sebulan gitu kayak everyday ini nggak bisa. Iya. Pasti nggak bisa. Misalnya weekend pun minggu itu kalau pagi ada namanya takjilul lughoh. Iya, takjilul lughoh. Jadi drama diwajibkan untuk per tingkat itu memberikan drama dalam bahasa Inggris atau tergantung Arab. Minggunya ada minggu Arab, minggu Inggris ya gitu. Jadi itu harus dipersiapkan gitu. Minggu, jadi kita nggak bisa minggu itu pun minggu pagi udah kepake, habis itu bersih sampai sore itu pasti olahraganya pun hari Minggu tuh nggak full karena sorenya ada penghakiman. Disiram. Anda yang pernah disiram, nakal. Penghakiman disiram lah, yang misalnya pacaran dibotak lah, yang cowok, yang cewek pakai jilbab apa warna-warni itulah. Gue gak pernah dibotak sih kalau pacaran ya. Karena gue pernah di sidang gitu. Bagus, kamu pernah kirim surat kan pakai buku biologi? Demi Allah Uhti gak pernah. Kan gue ngirim suratnya pakai buku biologi, ini sosiologi. Bener dong? Ya dong. Ya, okay, saya tidak mengirim dengan biologi, sosiologi, sorry. Jadi saya berani demi Allah, nggak pakai buku biologi. Ya, bener kan saya bener, pakai sosiologi bukunya. Tapi gue juga nggak pernah kena sih, nggak pernah pacaran juga sih pas apa namanya SMA. Gue pacaran 2 tahun. Nggak pernah dibotak juga karena pacarannya sama anak luar, itu trik. Sama anak asrama. Oh, sama anak asrama. Yang 2 tahun itu tuh sama anak asrama putus, terus 1 tahun sama anak yang non asrama. Okay. Terus pas kuliah putus. Alasannya kita kan udah di jalan masing-masing. Tai. Kita udah capek sama kehidupan ini. Nah, habis itu balik lagi ke musik. Ini. Oke. Apa sih? Oke, balik lagi ke musik. Kelas 2 kita kelas 2 gue kelas 3 ya. Kita nggak seband tapi kita bakalan ngejamming bareng karena biar harganya lebih murah, iurannya gitu kan. Lebih murah kalau lebih banyak kan. Paling kita satu event tadi perpisahan sekolah itu tadi satu band nyanyiin 2 lagu. Nah, yang dilatih kan berarti cuma 4 lagu untuk 2 band gua sama band dia gitu kan. Kalau kita jammingnya terpisah itu sayang duit, jadi kita jamming bareng gitu. Iurannya biar lebih murah. Karena kita udah ngelatih di asrama tuh pakai gitar-gitar yang ada. Iya, pakai gitar-gitar yang ada. Padahal gitar itu tidak boleh dibawa. Dan gitar itu sering disita gara-gara saya kan. Jadi siapapun yang Anda pernah tersita gitarnya itu pasti gara-gara bagus. Anak asrama pasti tahu lah. Pasti orang main gitar tuh kayak hai terus kayak minjem sih gitarnya. Baru jreng ada ustadznya. Sini gitarnya. Astagfirullahaladzim. Tapi lu pasti pernah ngerasain kayak gini nih. Gitar tuh nganggur. Di saat ada satu orang megang, pinjam sih. Dia ada pinjam sih. Tadi kan nganggur anjing. Iya. Iya kan? Ya. Kenapa sih lu orang? Kenapa sih? Irian banget jadi manusia. Heran gue mah orang baru jreng minjem sih. Tapi lu pertama belajar gitar, tadi kan dari kecil kan belajar di SMP istilahnya cuma bass aja kan. Bass sama drum kan. Kalau di SMA ini berarti lu pertama belajar apa? Kentrung. Oh, kentrung itu ukulele ya? Ukulele kentrung. Jadi kalau ini ya guys, kalau kalian tahu kentrung kan dia senarnya cuma 4 ya. Nah, sedangkan kita jadi lebih gampang kan, lebih kecil kan begini. Kecil. Terus kalau kita mau beralih ke gitar kan tinggal tambahin satu lagi. Jadi belajarnya sebenarnya dari kunci E, C, G, D. Itu satu lagu itu jadi kunci ini. Jadi terus beralih ke gitar cuma nambahin satu. Selulus SMA itu belum seahli itu gue main gitar. Enggak seahli sekarang. Enggak ahli juga sih sekarang, tapi enggak lebih bisa lah daripada sebelumnya. Gue lebih bagus main di bass kalau enggak ngedrum. Nah, berarti lu bisa gitar di situ, nyanyi udah mulai keasah lagi walaupun belum tahu nyanyi yang baik dan benar. Walaupun sekarang belum
bener-bener banget, seenggaknya lebih bagus daripada sebelumnya kan. Nah, itu pengalaman yang gue inget ketika kita ngeband bareng itu tuh waktu gue dibotak, ya lu juga dibotak sih. Kita semua dibotak gara-gara kabur. Jadi hukuman ketika lu kabur itu di boarding school itu hukumannya adalah dibotak gitu kan. Itu kejadian pandang bulu Anda dibotak. Kejadiannya itu tuh hari Kamis. Ingat gua. Pakai batik, Mas Yan. Lu bayangin aja anak sekolah pakai batik jalan kaki gitu kan. Siapa yang nggak ngeh kalau itu anak batik sekolah ini nih. Pasti anak-anak asramanya, nggak mungkin dong anak-anak kosan jalan kaki, pasti anak-anak kosan punya motor gitu kan. Satu gerombol itu seingat gua 7 orang kayaknya. Gerombol satu kelompok tak. Ya emang kita nggak bisa Devanis. Satu gerombolan orang gitu tadi. Satu kelompok ya. Berangkat jam 3. Kita emang udah apes dari awal kayaknya. Salah naik angkot. Padahal kita anak yang udah biasa naik angkot. Angkotnya memang warnanya sama gitu kan. Cuma ada dua angkot. Satu angkot untuk umum untuk orang pergi dari pasar terminal ke Batanghari gitu kan. Atau satu lagi dari sekolah kita ke pondok. Nah, kebetulan kita salah naik angkot. Kita malah naik angkot yang untuk ke pondok. Jadi kita ngejemputin anak-anak pondok dari sekolah-sekolah lain dulu, habis itu ke pondok, nganterin anak-anak, baru nganterin kita ke studio musik. Nyampe itu 4:30 atau jam 5-an, baru kita jamming. Selesai sore lah. Pokoknya jalan kaki lah. Kita pulang itu udah nggak ada angkot. Jadi di metro itu nggak kayak di metro Lampung yang sampai malam masih ada angkot ya. Di metro itu lu jam 5 atau 5:30 itu udah nggak dapet angkot, udah pasti jalan kaki gitu. Dan jalan kaki itu tuh siapa yang nggak tahu anak-anak masih pakai seragam gitu kan, masih pakai seragam jalan kaki bergerombol satu kelompok tadi, ada pembina lewat pasti anak asrama nih gitu, nggak mungkin. Karena gue nih suka bego ya, kalau ada pembina gue kayak terus gue kadang hai gitu kayak refleksnya itu refleks bego banget. Yang lebih bego kita lagi tuh udah tahu ketahuan ya, harusnya pulang cepet-cepet dong, 5:30 itu setengahnya sebelum maghrib itu kita masih bisa nyampe kosan tuh. Tapi kita lapar kan, makan ketoprak dulu. Makanya ketoprak harus diulek satu-satu dong, satu piring. Nggak mungkin ketoprak udah ada sambelnya, ini dan sebagainya. Nah itu diulek satu-satu, buatinnya lama. Kita pokoknya pulang itu sampai asrama itu tuh udah isya. Habis isya, nah baru nyampe, mandi lah istilahnya, siap-siap, udah ganteng, mau bimbingan isya, habis isya kan dipanggil taunya namanya ini, dipanggil ke PKA itu pusat komunikasi asrama, di center banget lah di asrama kita. Nah, di situ dipanggil lah, datang tanpa basa-basi, cuma ditanya kamu tadi kabur kan, ini langsung gunting botak. Itu H-3 ujian nasional gua. Dan H- berapa minggu ya? Seminggu kayaknya perpisahan. Enggak deh, lebih kalau seminggu kayaknya. 2 mingguan lah. Rambut gua belum tumbuh banget. Rambut tuh ya namanya botak semua. Ya Allah, botak. Lu bayangin botak itu tanpa ini loh, tanpa ada sisir. Lu ngegunting rambut tanpa ada sisir, jadi bener-bener paling ya Allah berapa mili doang gitu loh. Anda pasti pernah lihat foto saya botak. Foto megang bass itu. Jadi kita pas acara perpisahan, di saat orang lain pada ganteng-ganteng pakai jas, istilahnya udah rapi banget, fotonya keren gitu kan. Tapi kita pakai jas, kepalanya botak teman-teman. Nggak dapat dipungkiri, itu cerita yang nggak bisa dilupain karena kelam. Kelam banget sih, kayak gila nggak sih, kayak kita perform tapi kepalanya botak gitu. Kita nyiapin 1 tahun nih, nyiapin 1 tahun untuk performa yang ini nih. Giliran udah performnya malah botak. Jadi kayak ya Allah, busuk banget gitu. Mana celananya dasar lagi kan. Celana dasar, kita nggak boleh pakai celana jeans di asrama. Nah, pas itu lagi, itu kan tampil. Itu pas di saat perpisahan kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita kebetulan pas pensiun gitu kan. Ganti. Jadi pas gue tampil itu nggak ada yang nonton anak asramanya. Karena yang kita prioritaskan kan anak asrama untuk nonton. Itu nggak ada yang nonton gara-gara semuanya minta bagi-bagi sarung dari bapak kepala sekolah. Anjir. Tapi itu secara random ya. Mantan gue yang sekarang itu dia videoin gue perform kan. Gara-gara itu gue deket sama dia. Akhirnya pacaran. Secara random. Minta video. Oh iya. Ada tidak kelas 2 kan? Ada tidak ada dokumentasi kan? Iya. Saya ada dokumentasi. Sama sekali nggak ada dokumentasi. Kenapa? Ya karena semua orang lagi ke masjid untuk menerima bagi-bagi sarung. Ya Allah.
Gue juga secara nggak tahu tiba-tiba bagus aku ada video kamu loh kayak gini. Oh iya minta ya, kayak gitu. Akhirnya berdekat lah. Iya. Kenapa kita nggak berpikir untuk ngevideoin juga? Karena anak asrama nggak ada HP, kita nggak boleh bawa HP gitu. Iya. Nggak aneh sih, emang peraturan kayak gitu ya. Iya, emang peraturan kayak gitu, nggak boleh bawa HP. Karena kalau bawa HP bisa berakibat jadi pacaran, gitu kan. Lebih mudah untuk melakukan. Apa sih itu dalilnya tuh? Jauhi maksudnya tuh? Nah, zina. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzina. Oke, mantap. Itu kata-kata kami dulu. Dulu. Sekarang tidak. Apa ya namanya? Kita disclaimer ya. Kita nggak memungkiri gitu loh. Kita ngelihat kalian kalau sholat kan ada baris laki-laki dan baris perempuan. Mungkin buat anak-anak yang boarding school bakal lihat. Tabir itu kan nggak bisa nutup nih, nggak bisa nutup secara sempurna. Ada sedikit space. Itu kita bisa lihat anak asrama putri dari situ aja udah gila senangnya minta ampun. Padahal kita kalau keluar sekolah mau pakai anak nggak pakai jilbab lah, pakai celana pendek cewek biasa aja. Tapi ketika anak asrama kayak wah gila, gue bisa ngeliat anak ini kayak wah banget gitu loh. Itu kayak gimana? Sebenarnya ada bekalnya di asrama itu, kayak kita untuk akhirnya secara tidak sengaja itu kita pacaran waktu itu. Iya, pacaran. Walaupun nggak bahaya sebenarnya, ini nggak boleh contoh sih. Pacaran, tapi kita untuk menuntun pacar kita tuh untuk pakai kerudung. Itu kalau misalnya satu helai rambut kamu aja tuh dilihat sama orang lain, itu mendekatkan satu langkah ayah kamu ke neraka. Subhanallah banget. Sekarang pemikiran gue udah berubah sih. Gue nggak terlalu dan liberal sih, kalau liberal kayak gue nggak peduli cewek itu pakai kerudung apa enggak, yang penting dia baik. Semua orang kan ada fase berubah. Nah, balik lagi ke musik ya. Ini udah kita kenapa kita banyak ngobrolin tentang asrama, karena ya kita banyak bertumbuh di sana gitu. Banyak yang menyatukan. Bisa bayangin kita ada di satu atap yang sama selama 2 tahun. 2 tahun pertama kayak bangun tidur ketemu lagi. Ya anak-anak inilah mandi istilahnya apa namanya? Kita sudah tahu bentuk kita masing-masing. Ada yang melencong ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas, itu ada. Yang zigzag juga ada yang zigzag. Istilahnya yang lebih lucu lagi tuh sendal kan nggak mungkin, ya Allah kalau ingin sendal. Itu sendal mau lu semputin dimanapun juga tetap hilang kali. Gue heran ya, sendal kan secara tidak orang tuh punya sendal masing-masing. Iya. Tapi kok kurang sendal itu teman? Pasti ngambil punya orang. Kenapa lah? Sampai ada sendal cewek yang dipakai cowok. Iya. Yang lebih heran lagi tuh, ini masuk masjid, sendal satu dibuang ke sana, satu dibuang ke sana. Yang ada malah bukan hilang dua-duanya, hilang sebelah. Karena udahlah gue pakai ini aja. Asrama. Harusnya kayaknya ya kita sekarang kan pede-pede aja ya, pakai celana basing, pakai sepatu ya. Harusnya kita bimbingan tuh pakai sepatu oke-oke aja, tapi nggak ada yang kayak nyantrik kayak apa sih lo bimbingan doang pakai sepatu, bimbingan ini. Harusnya kayak, tapi ada sih yang pakai sepatu. Iya. Jadi kayak bagus, saya tahu Anda suka pakai sepatu kalau nggak pakai sendal cewek, kalau nggak nyeker. Nah, banyak cerita di musik. Tapi lu selama di asrama di sekolah pernah nonton konser nggak? Nggak. Konser SID itu. SID Tip X Project. Iya. Itu skip gara-gara waktu itu pembina asrama tahu kalau ada konser kan, dan itu kan kayak band besar gitu. Jadi diprotek dengan sangat ketat gitu. Jadi gue nggak jadi nonton. Nah, gue tahu SID walaupun cuma taunya lagu Sunset di Tengah Anarki sama ini. Band yang ada di asrama itu Indonesia adalah SID, kalau luarnya adalah Avenged. Udah itu kan. Iya kan? Enggak ada kan? Coba lu sebutin band Indonesia apa yang ada di ini. Di lingkungan asrama. Pasti SID yang ada. Iya kan? Makanya gue banyak tahu lagu SID juga dari asrama. Jak tentang peri meraksasa di angkasa. Ada di YouTube gue, nanti gue tayangin di sini juga. Klik. Nah, habis itu nonton konser nggak pernah. Kalau gue pernah nonton konser itu
bareng kawan gue Hanif, yang dua-duanya anak cupu gitu kan. Di saat itu istilahnya banyak anak yang lebih rebel loh daripada gue dan Hanif untuk masalah konser, masalah kabur gitu. Kita tuh masih numpang banget. Orang mah kabur aja ya. Gue kabur tuh, Hanif di saat itu gue kelas 2 itu seksi kesehatan gitu kan. Jadi dia memalsukan surat kesehatan. Udah dari zaman itu untuk memalsukan memalsukan data untuk bisa kabur dengan kami ini memang benih-benih korupsi. Pencucian uang dan lain-lain itu udah gampang. Itu kayak cuman uang ini dipakai, padahal enggak. Benih-benih korupsi itu sudah tertanam. BU, lebih ke BU. Anjing, gue jadi inget ini anjir. Rohis. Gue kan pengurus Rohis juga ya. Kan kalau di sekolah itu kan nggak ada audit. Ya nggak ada audit kan. Jadi pengurusnya cuma 4, ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi anak di pengurusnya cuma itu doang kan. Pengurus di luar itu nggak ada yang tahu auditnya itu. Akhirnya sampai di kepengurusan gue Rohis itu, sisa uangnya masih ada 2 juta atau 3 juta gitu. Ini mau buat apa lagi? Gue nggak berani ngambil, ini ada duit banyak. Akhirnya gue beliin ambal, gue kasih ke masjid. Gak ada yang tahu, tapi kalau itu nggak ada yang tahu beli, taruh gitu aja. udah so ini, karena harusnya ya kalau gue di situ bisa ambil ya, gila. Itu bagi orang 4 aja anjir. Itu kayak selurus itu ya kita ya. Iya. Sebenarnya ya, kalau sekarang ya, posisi sekarang ini lagi udah beda cerita. Tapi kayak di asrama tuh kayak kita dipaksa selurus itu. Bukan dipaksa sih, kayak kita yang udah tertanam selurus itu. Kayak senakal-nakalnya gitu tuh nggak akan ngelakuin kayak gitu. Iya. Adalah hati nurani itu masih tinggi. Kalau sekarang tuh udah menipis. Hati nurani sudah menipis. Nah, itu tadi balik lagi ke cerita konser ya. Gue konser bareng Hanif, nonton memalsukan, kita cabut jam 10. Jam 8 pagi itu juga gue masih masuk jam paginya. Habis jam kedua gue cabut, gue naruh surat langsung ke kuliahnya di STO. STO itu sekolah tinggi olahraga lah. Nah, habis itu dari situ ini kita berangkat jam 10, sampai sana ternyata nggak ada konsernya. Gue tanya-tanya orang situ, Kak, di sini ada konser nggak ya? Nggak ada. Ternyata konsernya jam 3. Karena kita nggak dapet tiket, Gus. Kita nggak dapet tiket. Kita cuma denger doang di pamflet gitu doang. Nah, ada band ini di STO gitu doang. Berangkat lah. Di situ masih pakai pakaian sekolah, tapi di tas kita udah siap baju nonton konser tadi. Tetap pakai celana dasar. Kita ganti di depan STO itu ada rumah kosong gitulah, ganti baju, udah nonton, masuk ke dalam, bayar 30.000, inget gua, bayar 30.000, dapat rokok sama tiketnya kan. Udah, rokok nggak guna juga karena gua berdua nggak ada yang rokok. Kebetulan nggak ngerokok. Jadi rokok itu gua bawa pulang lagi. Nonton konser pun di dalam nggak berani gerak banyak gitu loh. Cuma diem, duduk, nonton, berdiri gitu. Nggak berani mosing. Terjang. Karena takut. Kalian tahu sendiri, orang mosing itu nggak tahu ukuran, gitu kan, joget mosing. Terjang aja. Kalau kaki gue kena kepala orang, dia bawa banyak pasukan, gue cuma berdua, matilah gue. Jadi gue nggak berani bawa banyak orang. Kurus, kecil, hitam, kecil. Tapi emang habit di Metro waktu itu emang lagi metal sih, kayak metal lagi kenceng banget sih. Siksa kubur. Nah, iya, pas di situ bandnya itu tuh sebenarnya dari luar negeri. The Eternal, ingat gua. The Eternal. Habis itu Eternal Rest. Berarti apa? Istirahat yang abadi ya. Ya. Nah, band yang dari luar Lampung itu ada Siksa Kubur. Selain itu band Lampung semua, band metal Lampung. Nggak kenal juga. Gitu. Itu yang apa? Pergi hilang dan lupakan. Enggak, itu mah. Itu bukan band Lampung ya? Bukan. Itu mah apa? Kayaknya Jabodetabek deh kayaknya. Apa namanya? Aduh, gue lupa apalah ntar. Lupa gue. Itu lagu itu udah famous dari itu ya, karena tapi ya cuma beberapa orang yang tahu karena itu lagu metal sih sebenarnya, band metal sih. Bandnya, iya. Dan abis itu udah sampai sekarang nggak ngeluarin lagu-lagu kan. Tidak mengikuti sih. Nah, abis itu lingkungan musik ya kayak gitulah. Kita istilahnya di asrama terbiasa dengan kompetisi-kompetisi tadi, yang apa namanya, ada speech competition tadi yang kita bilang ada lagu Islami juga. Gua nyanyi lagu Islami di situ, lu juga nyanyi lagu Islami kan di situ. Lu tapi lu nggak bisa ikut lomba ya? Kayaknya. Iya, nggak bisa ikut lomba gara-gara lomba sama orang. Itu kayak gue dijebak gitu nggak sih? Peraturannya gue juga nggak tahu sih waktu itu kan sebenarnya
lu kelas 1 kan yang megang gua juga ya. Yang megang kompetisinya. Itu tuh barang siapa yang udah ikut lomba di luar nggak bakal bisa ikut lomba di dalamnya. Jadi di saat itu Bagus nggak bisa itu. Jadi gini, Firkoh itu kayak kelompok-kelompok itu kalau di cowok tuh ada 2, namanya Justice sama Asafin. Ya. Nah, yang di Justice itu cuma gue sendiri. Iya ya. Yang lainnya Asafin. Jadi sekarang gue kayak merasa terjebak guys, gak bisa ikut lomba itu kayak. Waktu itu. Kayaknya memang mereka ini merencanakan ini biar gue gak ikut di politik ini. Gila sih. Terus kayak gue dimarahin, kamu kenapa ikut lomba? Lah gue mana tahu. Iyalah. Lah nggak tahu lah. Tiba-tiba Bagus nggak bisa ikut lomba karena udah pernah ikut lomba di luar. Lah baru kelas 1 udah nggak bisa ikut lomba, kan aneh banget ya. Habis itu tapi lu baru ikut di kelas 2-nya. Iya, karena perubahan peraturannya. Perubahan peraturan. Nah, terus dari situ kita udah sering-sering dipakai lah di acara-acara istilahnya acara-acara event di asrama, di pondok kayak perpisahan asrama ataupun acara apapun lah gitu. Pembukaannya pasti kita lah biduannya tadi istilahnya. Karena istilahnya hampir tiap malam minggu paling. Mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitulah untuk karaokean gitu kan. Terus pas kelas 1 itu kan gue gak bisa ikut lomba, tapi ada ekstraksi gitu kan. Iya. Sama Kak Gito. Gue apa pasti ngomong kayak gitu. Engkau mengenalnya. Setelah dia seru kan. Terus dia balas, oh lu duet nih, lu duet. Nggak nyambung banget. Insan yang pertama, siapakah kiranya? Itu ngakak banget sih itu. Baik hatinya. Itu kayak pasti kakak tahu banget sih. Kotak. Dari situ di asrama udah banyak yang sebenarnya bisa kita ceritain gitu loh. Kayaknya waktunya nggak cukup gitu kan. Kita lanjut aja di ini perkuliahan. Gila, udah hampir 1 jam. Kayak kita di perkuliahan lu beda universitas sama gua. Jadi gua nggak mengenal kehidupan lu di kampus. Dia di Unila, gua di Poltekkes, jurusan kesehatan lingkungan. Sip, sanitasi lingkungan, sip. Kebetulan ke jurusan dia terisolasi sendiri gitu. Ya, jadi kayak terisolasi kayak anak-anak nakal gitu. Positifnya bakal lebih solid karena nggak ada gangguan dari anak manapun gitu kan. Nah, musik apa aja yang lu dapet dari sana? Musik tuh pasti yang kalau musik di namanya kita kan untuk umum ya, publik ya. Iya. Pasti yang ya industrial yang emang lagi ngetren di situ. Contohnya? Awal mengawali karir. Di musik di perkuliahan. Kalau emang yang serius banget itu pas lagi tryout. Okay. Jadi setiap universitas kan pasti ada tryoutnya ya. Tapi awal dari lu dipakai untuk tryout itu apa? Atau lu udah ngebentuk band? Oke, gua untuk tryout. Enggak kayak. Awalnya itu untuk di casting itu namanya ada inaugurasi. Ya. Inaugurasi itu kayak persembahan dari mahasiswa baru untuk yang kakak tingkat yang udah mau lulus. Oke. Jadi ada persembahan kayak musikal dan lain-lain lah. Ada akustik di situ. Gue masuk akustik gue sebagai ini kajon pertama. Oke. Bukan vokalisnya ada temen gue Sela namanya. Dia vokalisnya. Anakman juga. Bukan. Enggak sih, enggak semua di circle kita anakman dong. Gua kira kan di circle lu juga ada Sela sih. Iya dah. Iya. Apa ya? Apa itu angkatan gue? Oke, lanjut. Anak luar juga soalnya. Terus main kajon dan berhasil. Terus ada lomba di casting tuh emang aktif sih kalau di casting tuh kayak lomba walaupun untuk casting sendiri kan untuk acara ini lomba perkusi alat-alat bekas. Jadi kita membawa alat bekas, ada yang gendang-gendang nih pemain gue jadi vokalis. Oh, jadi di dalam perkusi ada vokalisnya? Iya. Bukan cuma gendang-gendang. Iya. Tempat berlindung di hari itu. Indonesia Pusaka. Oke.
Indonesia Tanah Air, iya itu lagu itu. Jadi terus dilihat kan sama kayak kakak pentolan gua gitu, kayak si pendiri akustik kayak, lu nanti ini ya jadi vokalis gini. Nah akhirnya terjadilah itu di tryout, gua jadi vokalis, bawain lagu Perfect sama Resiko Orang Cantik ya. Oh itu lagunya Blackout ya. Jadi situlah mulai awalnya gue dipercaya terus menerus untuk tryout selanjutnya dari 2018, 19, 20. Selalu jadi band akustik sebagai penampil. Ya. Selain di luar itu ada nggak? Di luar tryout. Di luar tryout gue pernah ikut lomba tuh Expo untuk Lutfi. Siapa itu pokoknya? Lutfi Gizal tuh yang main Anja ya? Iya. Bukan itu. Pokoknya Lutfi yang ganteng deh. Orang pasti tahu Lutfi yang ganteng itu pernah datang ke Poltekkes Analis itu, gue lomba di situ. Bawain lagu Maroon 5 sama Maroon 5. Payphone. Sama ini lagu You Waiting for The Legend Enemies, Achilles and this. I was something just like this. Nah itu Coldplay lagu itu. Juara lah 3 gitu. Oke. Se-Lampung. Poltekkes. Itu Poltekkes. Nah, habis itu ada kita dipercaya mengisi acara Sandiaga Uno. Di Woodsteer kayak cafe itu untuk jadi akustik pembukanya lah di situ. Home band-nya lah istilahnya. Habis itu kita ada lomba ini Hari Kesehatan Nasional Universitas se-Universitas Lampung. Juara 3 juga. Satunya dari ITERA, 2-nya dari Unila. 2-nya dari Unila. Habis itu tryout aja. Mungkin beberapa kali gue ngisi kafe sih. Yang gue denger, yang kemarin kan lu sempat main tempat gue, yang lu take di ini Suara Mas itu lomba apa? Itu lomba Poltekkes Nasional. Kalah ya? Oh kalah. Tapi videonya bisa kalian lihat, nanti bisa dilihat di upload di YouTube nggak sih? Nggak di YouTube, di Instagram. Tapi kayaknya udah di upload. Viewers kalah. Untuk kan itu ada 2 kategori kan, pilihan juri sama like terbanyak. Like terbanyaknya juara 3. Untuk pilihan juri nggak juara. Nggak mungkin. Ya udahlah namanya perlombaan. Nah dari situ kan banyak nih perjalanan musik yang udah lu jalanin. Ada efek samping nggak sih di diri lu dari ini? Efek sampingnya asmara ya pasti. Kenapa musik jadi asmara gitu loh? Ya kayak kebanyakan doktrin yang diterima anak-anak ini, anak band itu pasti fuckboy. Anak band itu pasti fuckboy, pasti kayak gitu kayak. Lihat muka gue anjing. Gue fuckboy. Terus gue pernah ini fuckboy ya? Iya sih kak, karena kakak tuh katanya sih banyak cewek. Tapi kan muka gue tuh gak ganteng, gue bilang gitu. Tapi emang kayak gitu kak sekarang, yang fuckboy itu mukanya gak ganteng. Secara tidak langsung ngatain, lu tuh gak ganteng ngapain fuckboy anjing gitu kan? Anda anjing, ada menyakiti hati. Apa yang mau lu sampaikan ke orang-orang yang mengatakan Anda fuckboy? Orang lu gak bisa ngeliat orang dari sisi apa sih? Nyanyi gitu, gue cuma nyanyi doang gitu. Apa salah kayak kecuali gue ganteng gitu kan, kayak good looking gitu kan, nggak apa-apa gitu. Nggak good looking gue biasa aja gitu. Kayak orang-orang tuh mikir ya gue gini ya, secara simpelnya ya, ketika lu punya hubungan yang putus terus lu pasti kan cari hubungan yang lain kan sama orang lain. Iya gitu, karena ya emang si mantan gue kebanyakan sih, kayak banyak gitu sih. Kayak kan kan nggak semua gue juga yang putusin kan. Kayak mereka yang putusin gue gitu. Putus kan pasti cari yang lain, cari yang lain kayak gitu kan. Move on lah, come on man. Terus jadi dicapnya kayak gitu. Banyak pacarnya gitu. Ya kan karena gue kebanyakan temen gue sih kalau misalnya punya pacar gitu, mereka nggak langsung expose pacaran mereka gitu. Gak langsung liatin yang punya pacar gitu. Tapi gue orangnya kayak gitu kan, gue menghargai kalau gue punya pacar dong. Jadi kelihatan kayak ceweknya ganti gitu kan. Padahal nggak juga. Padahal emang kadang-kadang gue diputusin anjir. Gila. Gara-gara itu tadi. Ganteng enggak, miskin iya saya. Tolong
Tolong Anda jangan ngomongin saya. Jadi saya susah dapat pacar. Gitu. Jadi tapi bersyukur sekarang udah ada yang menemani. Jadi yang nontonnya jangan berharap. Wes. Kayak mau aja gitu. Jadi kayak gitu, kayak misalnya gua udah menjauh gitu. Menjauh terus kayak deketin orang Unila apa gimana gitu cewek gitu kan kayak dapet dia punya temen, pasti ada aja temen di Poltekkes. Dia ngomong, "Lu kenal ini gak sih gini. Wih, jangan deketin, dia mau fuckboy." Anjing. Lu anjing. Karena emang teman-teman gue juga kayak gitu. Kalau misalnya gue post something gitu kayak, "Wih, di fuckboy." Gitu jadi kayak gue ini orang branding. Orang gue ini terfitnah gue. Difitnah fuckboy. Padahal sad boy. Gue ini udah lagunya ambiar. Gue gak suka. Apa ya gue suka gitulah pokoknya. Efek samping dari istilahnya famous banyak dikenal orang dan bisa deket. Enggak famous dong anjing. Deket, ya kan deket banyak orang kan karena lu famous gitu loh. Iya, kayak orang tahu aja kalau gue nyanyi gitu. Kayak ya enggak juga halu. Kadang-kadang orang-orang nge-tag gitu kan gue tuh orangnya suka lupaan. Jadi kayak tiba-tiba ada orang nge-tag terus. Jadi ya siapa? Tapi kok saya nggak kenal, tapi kok nge-tag. Lihat IG-nya. Tapi kok mantap. Follow lah. Ya kayak gitulah. Ya namanya perjalanan hidup. Kayak move on gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya banyak pengalaman musik. Nah, itu nggak pengen lu tulis dan lu tuangin ke lagu kah? Atau lu pengen berkarya bermusik atau sekedar lu menulis lagu dan dinyanyiin orang? Gue tuh udah kayak ngikut nada gitu kayak alay. Gue pun sering kayak gitu juga. Alay. Kok nadanya kayak lagu ini? Oke, gue referensi musiknya kurang banyak ya. Karena gue tuh terjebak dengan musiknya itu aja. Gue nggak orang yang susah move on. Pun lu mungkin sama kayak gue yang udah nggak terlalu mengikuti perkembangan lagu-lagu baru. Kecuali direkomendasiin sama orang dan misalnya nih, gue nggak ngedengerin lagu-lagu baru nih. Misalnya ada orang mau cover. Ayo cover misalnya gue ajak. Oke, lagu ini baru gue kulik. Kalau nggak gitu, nggak gue denger nggak gitu loh. Iya sih, kayak gitu. Gue juga kayak lagu-lagu apa ya, lagu-lagu baru yang gue tahu ya emang kayak meledak gitu aja sih. Orang gue aja ngulik banyak lagu gara-gara gue di kafe, jadi dipaksa untuk tahu banyak lagu ya. Jadi ya udah, gue kulik-kulik akhirnya. Dan gimana ya? Gue nyaman dengan terjebak di situ sih. Gue kayak masih paling sering gue dengerin sekarang Paramore. Jadi gitu kayak Pencha atau Pop, MCR, ya BMTH. Ya pokoknya lagu-lagu yang nggak industrial. Tapi sebenarnya kalau orang rock dia pasti tahu. Gitu, kayak terjebak. Ya asik aja kalau terjebak di situ, tapi ya gitu sih kayak tertinggal. Berarti lu nggak ada keinginan untuk menekuni musik gitu ya. Jadi ya musik just buat hobi aja gitu. Iya, musik buat karena gue suka musik dan gue nggak mau ngakuin sesuatu kalau gue lagi nggak suka gitu. Jadi kayak banyak orang yang bilang kayak bagus lu buat YouTube kayaknya lu keren deh buat YouTube kayak gini, lu nyanyi kayak gitu, tapi gue nggak mau. Gue nggak mau aja kayak gue nyanyi lagi ya, gue bakalan nyanyi kalau gue lagi mau nyanyi aja. Gue bakal cover kalau gue lagi mau aja gitu. Gue kayak tiba-tiba suruh cover gitu lagu gitu kayak apa sih, kayak gue nggak mau sekarang. Kayak ngapain gitu loh. Gue nggak suka ngelakuin hal yang gue nggak suka. Nggak se apa ya, pengen terkenal itu dan ini gitu. Gue paling bersemangat kalau gue mungkin gue terjun di industrial rock, mungkin gue bersemangat. Menurut gue asik aja, tapi suara gue nggak bisa kayak gitu. Gue juga menyadari istilahnya kita seneng dengan itu, tapi kita nggak bisa ngelakuin. Gue pun akhirnya mengubur keegoisan gue akhirnya membuka diri gue untuk mendengarkan sesuatu yang lain yang ngebuat diri gue makin berkembang aja. Kalau gue sekarang kayak gitu aja sih. Gue kayak keren aja nggak sih, kayak pas di depan umum itu kayak nyanyi 'Cause I really always you, that's my little crime gitu. Kayak keren banget. Padahal orang menganggap ini lagu apa sih? Lagu apa sih? Tapi gue pride sendiri. Ya pride sendiri. Tapi kalau misalnya gue mungkin bisa
serius musik. Kalau misalnya gue bawain lagu lo kayak gitu. Oh ya. Berarti ada, kalau misalnya lu di hire orang untuk ini loh, apa namanya, masuk ke manajemen dia nyanyi, lu bakal ngambil genre rock. Gue akan bersemangat kalau lagunya rock dan ini ya heavy metal ya. Iya. Daripada lu harus ke ini apa namanya, ngikutin selera orang-orang. Industrial gue nggak terlalu suka. Gue suka lagu, gue sebenarnya ini ya, kalau suka lagu tuh nggak terbatas. Iya. Apapun masuk di gua, tapi beberapa cuman lagunya yang tune in ke gua, tapi bukan gua tune in ke lagu gitu. Jadi tapi kalau untuk sukanya pasti ke heavy metal, ke rock gitu. Emang circle gua kayak gitu deh. Terus lu sekarang kan udah nggak di Poltekkes, udah selesai masa bakti, masa studi gitu kan, udah selesai istilahnya. Kemungkinan ngeband lo di Poltekkes itu udah kecil lagi gitu loh. Udah nggak mungkin karena udah lulus dong. Apa namanya? Gimana cara lo ngelanjutin karir bermusik lo? Atau lo cuma cover aja di YouTube gua gitu? Karir bermusik gua nggak kepikiran untuk melanjutkan ini sebagai karir sih. Ya, maksudnya ya berarti lo nggak bakal ya cuma hobi aja. Cuma hobi. Kalau misalnya mau, buktinya kalau gua ngajak lo cover kayak kadang-kadang tiba-tiba gitu, mau cover lagu ini kayak gini. Oke gitu. Iya, pun lagu yang kemarin yang kalian bisa tonton di YouTube juga itu H-1 dadakan aja. Ayo cover, kata gua. Ya udah, ayo lagu ini, kata gua. Ya udah kayak gitu. Karena gua cover karena mau dan bukan karena dipaksa orang. Kayak dan belum bisa konsisten itu sih. Iya, konsisten kayak cover lagu-lagu yang enggak gua suka, gua enggak. Dari sini berarti kita tarik kesimpulan sebenarnya lu tuh mau untuk terkenal sebagai penyanyi gitu kan, tapi dengan keidealisan lu sendiri. Iya. Iya kan? Suara gue nggak bisa gitu. Gue suka aja kayak keren gitu kayak. Gue ke depan panggung. Lebih menikmati itu. Lebih enjoy itu. Kita kan nggak bisa kan memaksakan kehendak orang untuk kita. Iya. Karena kita nggak nyaman pasti. Pun gue untuk berkarir setelah kuliah itu gue nggak memaksakan untuk gue kerja di jurusan gue. Kehidupan bermusik udah banyak. Kedepannya nih ada proyek apa? Kalau di musik belum ada ya? Di musik nggak ada. Lagi nggak ada proyek. Gue juga kadang merasa suara gue tuh biasa aja. Iya. Tapi menurut gue suara lu tuh bulat gitu loh. Jadi lu nyanyi apa aja bakal masuk. Cuma masalah selera orang cocok atau enggaknya. Tapi bakal enak-enak aja. Dan juga gue nggak bisa. Gue kadang-kadang suka bingung mengekspresikan diri ketika bernyanyi. Kayak tiba-tiba kayak bernyanyi. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak bernyanyi terus tiba-tiba kayak cewek bengong. Wah, bagus banget gitu. Gue harusnya sebenarnya baiknya kayak wah, makasih kayak gitu kan. Tapi nggak bisa. Kalau gue kayak apa sih? Gue jadi malu kayak bingung mengungkapkan perasaan gue kayak anjing gitu. Padahal itu harusnya kayak gue nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau dibilang kayak kayaknya gue orang yang nggak mungkin star syndrome. Aneh banget. Star syndrome. Nah, jadi ke depan project lu di musik nggak ada. Ke depan project lu apa? Sekarang lagi apa yang lu kerjain? Gue lagi belajar untuk bismillahnya bisa ekspor, tapi untuk sekarang gue lagi ngumpulin supplier yang bisa dipromosiin. Jadi untuk kalian yang ingin menjadi eksportir dan kalian tidak memiliki supplier tapi sudah memiliki pembeli, kalian bisa hire ke gue nih untuk beberapa barang yang seperti kopi, briket, toko fiber, tepung tapioka, jagung dan lain-lain. Nah, jadi yang mau ekspor atau saling bisa berdiskusi lah. Kita bisa saling kerjasama. Bagus juga masih banyak belajar gitu kan. Tapi bagus juga membuka diri untuk mengajari orang juga. Jadi buat kalian yang pengen berdiskusi soal ekspor impor, ekspor aja nggak ada impor. Ekspor. Bisa berdiskusi lah. Nanti IG-nya kan ada di bawah juga. Nah,
mungkin udah cukup banyak yang kita diskusiin hari ini. Ini jam berapa? Jam 3 pagi ya? Jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi. Banyak yang bisa gue dapet, bahkan banyak yang cerita yang sebelumnya nggak pernah kita ceritain sebelumnya. Kita nggak pernah ngobrol cerita kayak gini loh, latar belakang bagus di musik dan lain sebagainya, ataupun kehidupan keseharian dia gitu. Nggak pernah gue dengar sebelumnya. Sampai sekarang akhirnya gue ngedenger cerita dari mulut Bagus sendiri. Nah, kira-kira menurut lo apa, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Menurut gua buat orang-orang yang suka musik, atau menurut lo? Jangan memaksakan apa yang orang mau ke lo, lakukan sesuai dengan keinginan lo, karena hidup tuh harus dinikmati. Nikmati hidupmu, jangan turuti semua keinginan orang lain, turutilah keinginan sendiri. Anjay. Oke, terima kasih Bagus. Thank you. Mungkin gua tutup cukup sekian otentik kali ini. Sampai jumpa di otentik berikutnya bersama tamu-tamu